E, yaitu kontekstual. Berikut kita lihat pembahasannya. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya seperti kooperatif, problem solving, inquiry, discovery learning, dan kontekstual. Nah, tentang kontekstual ini, itu adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini cocok dengan jawaban soal yang di atas, yaitu yang cocok adalah kontekstual. Berikut kita lihat soal yang kedua. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kerja. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Dan E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawabannya adalah E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkat kognitif dan kata kerja operasional. Contohnya yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, di sini pada mencipta ini ada kata-kata membuat. Jadi membuat yang ada pada contoh soal di atas yaitu cocok, yaitu mencipta, yaitu tingkat kognitif, yaitu C6. Nah, soal yang berikutnya, soal ketiga, pada suatu rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, proses, dan input secara benar. Dan yang E. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, yaitu komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Jawaban yang benar adalah
yaitu B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Kemudian secara benar ini adalah D atau degree, tingkat keberhasilan peserta didik. Lanjut soal berikutnya. Soal yang keempat, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya, yaitu A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Jawaban yang benar adalah D, yaitu konsep. Berikut kita lihat pembahasannya. Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi, yaitu ada beberapa jenis materi, yaitu fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek efektif, aspek motorik. Lengkap dengan indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Maka tujuan pembelajaran yang diminta siswa dapat didefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas tersebut, unggas termasuk jenis materi berupa konsep. Jadi yang benar adalah yaitu konsep. Soal berikutnya yaitu soal yang kelima. Soal yang kelima, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan kepada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu evaluasi sumatif. Berikut kita lihat pembahasannya. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu ada 5. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan siswa. E. Evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Dan 4. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi jenis evaluasi untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa adalah evaluasi sumatif yang nomor 2. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ke-6. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar,
model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Contoh kompetensi, standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Dan E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, model pembelajaran, media, sumber, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawabannya benar adalah yaitu E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Pembahasannya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP, yaitu yang pertama identitas sekolah, 2 identitas mata pelajaran, 3 tujuan pembelajaran, 4 materi ajar, 5 media, 6 sumber belajar, 7 langkah pembelajaran, dan 8 penilaian hasil belajar. Ini ada 8 minimal yang terdapat di dalam suatu RPP, yaitu komponen-komponennya sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Oke. Kita lanjutkan soal yang berikutnya, yaitu soal yang ketujuh. Seorang guru senior mengajarkan siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki referensi belajar kinestik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru, yaitu A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Konstekstual, D. Inquiry, dan E. Discovery. Jawaban yang benar adalah B. Project based learning. Berikut kita lihat pembahasannya. Project based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Oke, lanjut soal yang ke-8. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, yaitu bersifat natural, kinestatis, visual spasial, verbal linguistik, dan logis matematis. Jawabannya benar adalah B. Kinestatis. Kita lihat pembahasannya. Pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut.
Satu, menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari, kemudian dipecahkan dengan bantuan pemikiran matematis dengan mengatur waktu penyelesaian dengan tepat dan efektif. Kedua, merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah yang diawali dengan mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, menafsirkan data, dan menarik kesimpulan. Kedua, membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. 4. Membuat analogi untuk menjelaskan sesuatu sehingga mudah dipahami. Misal, menjelaskan tentang peristiwa erosi diwujudkan dengan analogi menumpahkan air pada kepala yang tidak berambut. Air akan cepat mengalir ke badan. Kelima, menggunakan keterampilan berpikir dari tingkat rendah hingga berpikir tingkat tinggi untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam, mengkategorikan fakta-fakta yang dipelajari sesuai sifat dan jenisnya untuk memudahkan mengingat. Dan yang ketujuh, merancang suatu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari. Lanjut lagi. Yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial. Di antara beberapa pembelajaran yaitu ada visualisasi, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa gagasan, simbol grafis, bercerita, diskusi. Maka ada kecerdasan linguistik. Nah, berikut juga pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik. Nah, seperti ini. Ada 5, yaitu respon tubuh, teater kelas, konsep kinestetis, hand-on thinking, dan peta tubuh. Dan yang ini adalah pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis. Yaitu ada beberapa macam, yaitu jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, ekostudi. Kemudian kita lanjut soal yang ke-9. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa. Menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, atau E. Penilaian diri. Nah, jawaban yang benar adalah penilaian kinerja. Ini sudah sangat jelas. Berikut kita lihat soal yang ke-10. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, pertanyaan terbuka, dan penilaian diri. Nah, jawaban yang benar adalah yaitu B. Penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi ataupun data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Soal nomor 11.
Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh guru, dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau daftar list, B. Benar salah atau true false, C. Pilihan ganda atau multiple choice, D. Menjodohkan atau matching, dan E. Jawaban bebas. Maka jawaban yang benar adalah yaitu A. Daftar checks atau daftar list. Pembahasan. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian untuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, dan skala penilaian atau rating skala. Jadi dalam pilihan jawaban ini adalah menggunakan checklist. Soal yang ke-12. Sebagai siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipahami oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, C. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak bergantung pada jawaban sebelumnya. Jawaban yang benar adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Pembahasan. Pembahasannya, analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diuji sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang diterapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir secara tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaedah-kaedah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan sudah dimengerti, tidak menimbulkan multi-interpretasi, serta sesuai dengan kaedah penggunaan bahasa yang berlaku. Secara teoritis, kualitas soal tes berbentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu butir soal harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan, kemudian hanya ada satu jawaban yang benar, dan pengecoh homogen dan berfungsi. Salah satu jawaban yang benar adalah butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Ini ada di dalam pilihan soalnya. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal yang ke-13. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindakan lanjutan hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal.
Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, dan E. Menyusun laporan hasil belajar. Nah, jawaban yang benar adalah yaitu D, yaitu mengadministrasikan hasil belajar. Yang ini adalah tidak dibolehkan di dalam suatu penilaian belajar. Nah, berikut pembahasannya. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberikan gambaran tingkat keberhasilan pendidik pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir kita lihat ya, di ujungnya, hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Pada prinsipnya, nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang memuat macam KD dan pencapaian hasil setiap KD, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap KD. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Oke, demikian. Kita lanjutkan lagi soal yang ke-14. Saat merancang hasil pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Yaitu A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Jawaban yang benar adalah A, yaitu bagan. Pembahasannya, bagan atau chart fungsinya adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar selain tetap termasa atau up to date, juga tidak kehilangan daya tariknya. Nah, contoh misalnya kita membuat bagan organisasi, bagan alur siklus air, dan lain-lain. Oke, demikian. Kita lanjut lagi soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-15. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut dapat disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik
dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Nah, jawaban yang tepat adalah yaitu A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, berikut pembahasannya. Langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis mata pelajaran. 3. Memilih materi pembelajaran. 3. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevansi dengan KD dan indikator pencapaian. 4. Memilih sumber materi pelajaran. Nah, salah satu di sini sudah ada, yaitu nomor 1 yang ada di pilihan jawaban yang benar, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Demikian ada 15 soal SKB CPNS 2020, yaitu tentang pedagogik khusus guru. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.